A1CDE. Oke, terima kasih recordingnya dan tolong nanti diupload. Ini alhamdulillah pada puasa kan ya, puasa Arafah yang bisa melaksanakan. Ya, insya Allah lah. Ya. Nggak ada yang jawab, mungkin ada yang malu-malu ya. Nggak harus ditunjukkan kalau saya puasa gitu. Ya, insya Allah nanti nggak akan lama pertemuan hari ini. Jadi saya akan membahas cuman bagian kamera saja. Bagian kamera, jadi ya sedikit saja. Mengulas tentang constraint kamera sama bagaimana membuat pengambilan kamera itu smooth. Atau ada triknya bagaimana membuat smooth pengambilan kamera di dalam Blender. Jadi kalau urutannya sih memang kita akan membahas tentang ini ya, apa namanya, membuat karakter kita bicara itu ya. Intinya itu membuat gerakan mimik wajah dan mulut. Tapi itu terlalu berat untuk hari ini. Dan insya Allah besok kita Lebaran kan ya. Kita rayakan Lebaran dulu, habis itu kita mungkin bisa masuk ke bahasan yang lebih berat. Insya Allah seperti itu. Sambil menunggu yang lain ya. Jadi gimana laporan teman-teman, ada yang kecer nggak? Laporan teman-teman ada yang kecer nggak ini? Maksudnya yang tertinggal nggak nih? Usahakan ini ya, tetap semangat membuat laporannya dan usahakan tetap upload laporannya karena memang dari situ nanti satu komponen yang nanti mungkin akan saya nilai untuk penilaian individu. Oke, jadi yang kita nanti akan bahas di sore hari ini mungkin 30 menit cukup gitu. 30 menit mungkin 45 menit, nggak terlalu lama. Jadi kita akan membahas tentang kamera yang nanti akan bisa digunakan untuk mengambil gambar. Kenapa harus kamera ya? Memang nanti ketika kita mau render ya kamera ini yang nanti akan menjadikan acuan. Jadi ketika render nanti ya kamera ini yang nanti akan kita jadikan patokan apakah gambar yang nanti akan kita, karena kan 3D ya, 3D itu nanti wilayah yang nanti akan diambil itu yang mana saja. Nanti yang berhak menentukan atau kita bisa menentukan wilayah mana saja atau track mana saja yang nanti kita bisa pakai atau kita bisa shoot. Ya seperti yang di dunia nyata, seperti yang kalau teman-teman lihat di Bollywood atau mungkin Hollywood juga sama. Jadi nanti kamera itu nggak hanya diam. Kebanyakan kamera itu yang digunakan itu mungkin lebih dari satu atau mungkin ada yang menggunakan, kalau teman-teman lihat itu ada yang pakai ayunan besar itu ya, pakai ayunan besar itu. Nah di bagian Blender itu mudah sekali dan nggak perlu beli kamera, nggak beli kamera. Jadi murah. Jadi kalau misalnya teman-teman menambahkan kamera kan nggak harus beli kamera lagi. Kalau di dunia nyata kan harus membeli kamera, nanti di shoot dari sudut pandang yang berbeda. Kalau nanti kita pakai sudut pandang yang berbeda di beda waktu, itu nanti mungkin akan berpengaruhnya kalau di dunia nyata ya. Misalnya kita take dengan kamera satu, misalnya kita yang take dari depan gitu. Dari depan udah oke. Terus dari belakang, mungkin dari belakang atau samping atau mungkin atas atau mungkin bawah, kita harus take ulang dan harus melakukan adegan yang sama, itu belum tentu gerakannya itu sama. Dan kemungkinan juga memang ada retake-retake selanjutnya ya, atau kebanyakan retake ini ya. Kalau kita pakai beberapa kamera, itu enaknya itu kita bisa melakukan take, multi take dari beberapa titik. Intinya pengambilan gambar itu bisa diambil dari beberapa titik dengan menggunakan atau membuat atau melakukan satu action. Ya itu enak ya, enaknya itu kalau kita sukses ya sukses, berhasil ya berhasil, gagal ya nanti tinggal retake lagi, tapi nggak retake per kamera itu enaknya itu kan kalau multi kamera. Nah multi kamera ini nanti bisa digunakan atau tiap kamera. Bentar, ada yang di mobil digoreng.
Siap. 500. Ya, siap kamera nanti di dalam Blender itu nanti bisa dibuat constraint atau ada beberapa constraint yang nanti bisa seringnya dibuat untuk melakukan action atau melakukan pengambilan gambar di Blender. Jadi salah satunya adalah volume pad atau dia nanti akan menggunakan pad atau track ya. Nanti kita buat dengan pad atau nanti jalur lah, model kayak jalur itu nanti jalurnya itu bisa naik turun. Nah ini bisa menggambarkan kalau di dunia real itu nanti kamera itu bisa dengan menggunakan yang ayunan besar itu dari atas ke bawah. Atau mungkin drone ya, drone itu juga bisa. Kita bisa optimalkan seperti itu. Jadi manfaatnya banyak sekali. Bagaimana cara kita mengambil gambar itu juga ya minimal kita memang harus tahu sedikit tentang sinematografi. Bagaimana pengambilan gambar itu. Biar nanti apa? Biar nanti actionnya itu nggak terlalu wah. Meskipun orang berjalan aja nanti kelihatan greget gitu loh. Jadi minimal nanti dari visual kita bisa maksimalkan, nanti terus audio visual nanti kita bisa mainkan di video video editing kita. Jadi kita bisa maksimalkan di situ. Minimal kita menggunakan kalau di bagian animasi kita bisa ambil gambar dulu, menganimasikan dengan baik, ambil gambar dengan baik, baru nanti kita maksimalkan di suaranya. Seperti itu. Jadi nanti yang kedua itu juga sama, track objek. Jadi kamera teman-teman itu nanti bisa nge-track objek. Jadi misalnya ada mobil yang berjalan dari kiri ke kanan gitu ya. Dari kiri ke kanan atau mungkin dari pesawat terbang ya, pesawat terbang dari bawah ke atas misalnya. Itu teman-teman nggak usah per detik itu nanti akan merotate kamera ya, mungkin merotate kamera mengarah ke objek tersebut. Nanti ada constraint yang membantu teman-teman untuk melakukan itu. Jadi akan lebih smooth gitu. Jadi nanti akan dibantu lebih memudahkan teman-teman untuk mengambil gambar dengan menggunakan constraint track object. Yang ketiga nanti ada multi kamera. Jadi nanti kita bisa retake. Ini yang saya ceritakan tadi, take tadi yang kita bisa lakukan secara simultan atau dengan menggunakan multi kamera. Yang terakhir mungkin smooth kamera, mungkin ini sedikit tricky ya, nanti kita coba kita pakai atau enggak. Kalau nanti teman-teman pakai ya silahkan, kalau enggak ya enggak masalah sih. Ya intinya bisa membuat gerakan itu kalau diambil dari manual nanti lebih enak. Jadi kebanyakan kalau kita menggunakan kamera itu kan biasanya handlingnya atau kameranya kita set dulu nih fokusnya kemana. Terus nanti baru render itu akan melakukan sesuai dengan kamera itu. Nah, kalau di bagian smooth kamera ini nanti kita memang sengaja kalau misalnya kita di bagian apa namanya marker di dalam indexing di dalam pengambilan gambar itu nanti ada model yang apa namanya nanti kalau ada model sampling. Jadi ketika nanti teman-teman melakukan gerakan yang frontal atau gerakan yang kurang smooth, misalnya getaran gitu ya, itu nanti kamera bisa dismoothkan atau bisa pengambilan gambarnya itu lebih lebih enak atau ya intinya kameranya nggak jadi goyang gitu loh kalau goyangan itu terjadi atau kesalahan pengambilan gambar misalnya ya kayak ripple dikit nanti hilang lah. Biasanya nanti dengan menggunakan work navigation ya, jadi ada model work navigation nanti kita bisa ngambil view-nya dari situ nanti kita bisa pakai untuk membuat smooth kameranya. Oke, langsung saja. Yang pertama dulu. Yang pertama itu kalau teman-teman nanti, oh ya, saya tunjukkan dulu nanti implementasi untuk ketiga atau mungkin keempatnya ini nanti bisa saya simulasikan dengan animasi yang pernah saya buat saya aja. Dulu kan ini ya. Jadi saya ngambil gambarnya itu cuma di bagian depan sini. Saya tambahkan suara-suara biar nanti ada sedikit animatif dan sedikit memperkuat tujuannya juga. Mungkin nanti ada teks title-nya itu lebih bagus juga.
Jadi dengan menggunakan tampilan atau pengambilan gambar dari satu sudut ini, kelihatannya nggak terlalu maksimal ya, nggak terlalu menggigit ini ya. Jadi kalau beda kalau nanti kita menggunakan beberapa kamera. Ini saya punya kamera beberapa, jadi ada satu, dua, tiga, empat ya, empat kamera. Empat kamera dan saya nggak harus beli kamera, tinggal nambahkan kamera aja. Saya letakkan di beberapa titik. Jadi ada yang menggunakan follow objek. Jadi nanti dia akan mengikuti objek tersebut. Dan ada yang saya tempatkan memang di beberapa titik yang nanti saya akan ambil gambarnya animasi tersebut. Jadi animasi berjalan seperti biasa, tapi ketika kita ngambil itu ada beberapa sudut yang nanti kita akan bisa ambil dari sudut lain, tidak hanya depan aja. Kalau kemarin, oh ini ada 5 berarti, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kemarin saya ambilnya cuma dari sini saja, dari kamera ini saja, ini saya tambahkan 4 kamera lagi yang lain, dan nanti kita bisa ambil dari beberapa kamera. Caranya gimana? Nanti kita bahas di multi objek ya. Multi objek ini nanti kita tambahkan marker dan cuma dibinding di bagian marker tersebut. Simple, simple sekali. Oke, yang pertama kita display dulu yang saya sudah buat. Kita viewkan di bagian kameranya. Ini maaf saya belum render ya karena memang apa namanya nggak terlalu cepat untuk render. Jadi saya harus membutuhkan waktu. Tadi saya cek itu lebih dari 1 jam. Nggak tahu kenapa laptop saya hari ini kok lemah sekali. Saya upayakan untuk ini. Kita display aja dulu lah ya, santai. Jadi ini saya ambil dari depan, ini kamera yang lain, kamera ketika ada tembakan, terus kamera ketika mengejar ke arah tembakan. Kamera dari depan, saya ulangi, ini kamera dari depan, kamera biasa, ini kamera dari bawah, ngambil langkahnya, kelihatan lebih mantap. Ketika ada suara, mungkin nanti bisa ditambahkan suara, jadi sambil imajinasi ya teman-teman. Nanti saya tambahkan suara di sini nih, nanti langkah kaki atau mungkin langkah kaki ulang berlari kayak gitu kan. Nanti otomatis nanti teman-teman punya bayangan. Jadi ketika nanti ada kaki ya nanti ada langkah kaki itu kan lebih masuk ya. Terus nanti dari arah sini akan mendapatkan sudut angle yang bagus, ada lampunya, ada orang yang berlari juga. Di sana ada yang berhenti. Ketika berhenti itu saya close up dan kemungkinan kalau nanti ada mimik muka, nanti kita bisa animasikan di bagian sini untuk mengucapkan kata yang nanti akan didubbing. Ya sebenarnya itu tricky juga ya di animasi 3D itu sebenarnya apa namanya untuk ketika spelling itu nggak harus semua diucapkan. Maksudnya ya mimiknya dapat aja lah. Ketika mangap-mangapnya dapat itu sudah bagus. Kalau sedikit tricky lagi ya, kalau ini apa namanya masanya pandemi ya mungkin kasih masker aja, kasih masker nanti ya maskernya gerak-gerakin aja udah mirip-mirip orang ngobrol kayak gitu ya. Ya ini ketika mendengarkan tembakan nanti saya tambahkan animasinya atau ada visual efeknya di bagian sini dalam video editing. Deder kayak tadi, terus nanti dia akan mengejar. Nah, ini animasinya masih sama dengan yang tadi ya, dengan yang video yang tadi, tapi ini saya ambil dari beberapa angle kamera seperti itu. Dan ini menggunakan follow pad ya. Jadi kalau follow track object sih, benar. Jadi di bagian sini di bagian sini nanti kan yang follow the object. Follow objeknya itu kamera yang sini ya, kan bagian kanan ini. Saya ulangi dari nanti dia akan mengikuti objeknya. Enak banget kan? Jadi sebenarnya dia ngikuti dari awal, tapi ketika dia dipakai itu baru nanti ngambil. Teman-teman lihat di bagian lingkarannya ini, lingkaran kameranya ya, maksudnya nanti yang kerender kan bagian ini saja, bagian lingkaran kotak ini ya, rectangle ini.
Nah, seperti itu. Bayangkan nanti suaranya apa, terus nanti harus dubbing apa, terus nanti ada efek suara apa, nanti akan muncul di situ. Nanti bisa dilengkapi dengan video editing. Ya, semua kebanyakan sih ya, nggak semua ya. Kebanyakan itu biasanya ketika ada di animasi 3D khususnya ya. Animasi 3D itu kebanyakan ketika visual efek khusus itu nanti akan dibuat khusus juga. Maksudnya di bagian scene khusus. Mungkin nanti kalau waktunya cukup nanti kita bisa masuk ke scene manajemennya ya. Jadi kita bisa saling keterhubungan scene itu ada. Jadi ini mungkin satu scene ngejar yang di sini. Nanti sampai ketemu musuhnya itu juga satu scene lagi. Jadi nanti akan terhubung gitu intinya. Akan terhubung dan nanti akan bisa jadi alur yang nanti lebih bagus. Dan ketika nanti render itu biasanya kita bisa menggunakan per scene ya, per scene kita potong atau kita maksimalkan per scene, nanti kita gabungin di bagian video editing. Nah, video editing nanti akan berperan sangat banyak juga di sini. Jadi lebih enak. Jadi ketika nanti ada visual effect yang mungkin akan effortnya itu lebih banyak, kita nggak akan ngeblend atau nggak jadi satu dengan scene yang sama. Itu nanti akan jadi repot atau nggak. Kalau misalnya gagal itu nggak gagal semua. Kalau nanti scene-nya yang bagian visual, misalnya ada ledakan, sebenarnya di Blender itu ya banyak sekali ya, tidak hanya teman-teman. Ini baru, aduh ya sedikit sekali ya yang saya kasihkan ini. Jadi nanti teman-teman kalau memang berminat di animasi, mungkin nanti teman-teman bisa perdalam ya, perdalam sendiri di video-video. Teman-teman bisa lihat di YouTube pasti ada. Misalnya cari ledakan mungkin, atau mungkin ada animasi tentang air mungkin ada juga. Jadi banyak di sana. Kalau cahaya mungkin ya sederhana sih, jadi bisa dimanipulasi. Jadi yang saya pengen tunjukkan di bagian sini tadi dia akan follow, jadi dari kameranya itu tetap akan follow meskipun kameranya itu nggak kepakai. Nah, ketika scene-nya kamera ini dipakai, yang ini kamera kepakai di bagian frame ke 48, 49 sampai 60. Nah, ini udah ganti kamera, kameranya akan di close up ke muka. Close up ke muka, nanti akan ada obrolan sedikit, terus nanti ada animasi di sana, mungkin ledakan gitu. Ya, seperti itu. Itu nanti mungkin akan sedikit memberikan gambaran ke teman-teman ya, bagaimana cara atau hasil jadinya seperti apa. Jadi mungkin yang bagian ini juga sama. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti akan membuat mobil yang bergerak gitu juga sama. Mobil yang bergerak nanti kita bisa tambahkan ke objek tersebut nanti akan mengikuti path-nya. Oke, seperti itu mungkin saya akan buka yang baru saja di sini untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan. Yang pertama adalah follow the path, sebenarnya simpel sekali follow the path. Path-nya itu teman-teman teman-teman bisa tambahkan secara manual dengan menggunakan path itu curve di bagian sini. Nah, path ini nanti kita akan pakai, misalnya ini nggak kelihatan, kita kasih yang agak panjang ya, 20 meter gitu. Ini searah sumbu X, panjangan ya, 10 cm lah ya, 10 meter ya. Ya, seperti ini. Jadi ketika nanti kita edit, kita tinggal track ini nanti kita akan amankan nih. Maksudnya track ini kita buat dulu. Jadi nanti objeknya mungkin yang ini yang nanti kita akan rekam ya. Kita bisa mainkan di bagian sini. Jadi kita per bagian ini kita gerakkan. Jadi yang dipakai untuk menggerakkan apa? Kita klik G saja. Seperti yang objek yang lain ya. Jadi kita bisa klik G untuk membuat pergerakan yang ada di bagian sini. Jadi misalnya seperti ini. Jadi
lagi, kita gerakkan seperti ini. Yang dipakai itu nanti yang kuning atau yang hitam? Yang hitam ya, yang dipakai itu yang hitam. Jadi ini di sini ada 2 garis. Garis yang di sini untuk menentukan garis yang hitam ini. Yang hitam ini yang nanti akan dipakai untuk track. Padnya yang mana? Berarti yang padnya yang hitam ini. Jadi kalau nanti teman-teman mau nambahkan panjangnya ya nanti tinggal di extrude saja seperti yang teman-teman lakukan ketika mau nambah panjang suatu objek ya, satu objek. Itu seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Kita menaikkan GZ, misalnya GY. Oke, terus constraint yang kita pakai itu kita berdasarkan constraint yang ada di kamera. Oke. Pin saya dong. Oke, loh, nggak bisa ya pin saya. Nanya karus. Harus jadi kasus. Ini mas saja. Oke, kita bisa klik kameranya. Jadi kita bisa nanti akan follow pad-nya. Kita bisa keluar dari edit mode dulu dari pad-nya. Kita klik kameranya. Dan kita bisa tambahkan constraint di sekian sini. Object constraint properties ini kita bisa tambahkan dengan menggunakan follow pad di sini. Nah, follow pad ini nanti targetnya siapa, nanti kita akan gunakan, yaitu adalah notepad. Notepad ini siapa? Ini adalah ini. Jadi nanti ketika ketika nanti berjalan, berjalan, ini harusnya ketika nanti teman-teman seperti ini udah di konsernya udah jalan ya. Ketika dijalankan, lu kok nggak jalan? Iya, memang karena animasinya harus dijalankan dulu. Animate pad-nya ditambahkan dulu. Baru nanti teman-teman bisa lihat tuh animasi. Nah, kameranya nanti akan otomatis akan bergerak. Nah, kita bisa lihat dengan menggunakan kamera. Kita split jadi 2, mungkin di sini kita sudut pandang kamera. Kita mungkin kita lihatkan di bagian ini ya, kita rotate dulu, rotate Z, bagian objeknya. Nah, ini nggak enaknya ketika nanti teman-teman pakai yang apa namanya ya stand, tapi yang ya memang kita harus jalannya seperti ini ya, jalannya seperti ini. Terus nanti ketika melewati objek tersebut ya lewat aja gitu. Tapi kalau nanti teman-teman menggunakan follow objeknya, nanti dia nanti otomatis akan melihat objek tersebut. Kita bisa cek animate the pad. Ya. Ya, ini seringnya dipakai untuk apa namanya? Untuk membuat first person shooter ya atau FPS atau orang orang pertama, karakter pertama. Jadi kalau misalnya nanti jadi apa namanya? Untuk mengobjek yang ada di sini atau mengarahkan ke objek yang teman-teman mau sasar, ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, bisa-bisa aja. Misalnya nggak seperti ini, kayak kita pad-nya nggak seperti ini. Pad-nya nggak seperti ini. Ini mungkin melingkar gitu ya. Dia nanti otomatis kameranya akan melingkari bagian objek tersebut. Bisa aja. Jadi nanti tergantung. Jadi kalau misalnya nanti gambarnya atau objeknya itu nanti akan mengarah ke sana ya silahkan nanti dipakai. Nanti disesuaikan aja lah intinya teman-teman. Jadi nggak harus nggak harus nanti teman-teman menggunakan pad sendiri seperti ini. Atau nanti padnya ini bisa ditentukan jalurnya seperti apa. Nanti kameranya akan berjalan sesuai dengan jalur tersebut. Ini pun nanti teman-teman bisa ini ya, bisa misalnya teman-teman mau ini sih, mau pakai yang model yang kayak roller coaster gitu ya, model roller coaster. Jadi kita naikkan ke atas sedikit biar sama dengan padnya. Oke, rotate rotate X
rotate Y seperti itu, terus dia nanti akan meluncur ke depan, intinya akan meluncur ke depan searah padnya ini. Nah, padnya ini mungkin nanti akan searah dengan roller coaster kayak gitu, atau mungkin jalan atau apapun lah, apapun. Jadi nanti disesuaikan. Jadi yang terdisplay di sini nanti bisa dimanipulasi sih. Jadi bisa kamera lens angle-nya itu kalau angle dari kamera ini nanti bisa zoom in zoom out itu. Jadi kalau teman-teman nanti pakai agak jauh seperti ini nanti tinggal disesuaikan. Tinggal diklik kamera lens. Jadi di bagian lens kamera itu nanti biasanya kalau di kamera manual ya, kamera manual real itu nanti juga kan bisa nanti kita bisa zoom in zoom out juga kan ya. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Jadi nanti akan tertampil di bagian sini, kita bisa run dengan sesuai dengan padnya. Ya, kalau terbayangkan mungkin teman-teman jadi orang pertama ya, dari orang pertama itu nanti akan terbayang. Orang pertama 120 misalnya, nanti bisa diulang. Kayak rel coaster. Nah, objeknya yang dapat apa ya mungkin nggak ngarah ke objek juga nggak apa-apa. Jadi mengarah ke panorama atau yang dipandang dari user tersebut atau animasi tersebut atau karakter tersebut dia melakukan apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah track objek atau constraint ini bisa ditambahkan menjadi satu dengan yang follow path. Jadi ketika follow dia nanti akan nge-track objek tertentu gitu. Jadi kita bisa combine-kan dengan menggunakan follow path dan dikombinkan dengan track to. Nah, track to. Jadi nanti objeknya itu nanti akan menentukan arah dari pergerakannya kamera. Jadi kalau misalnya kita tentukan dulu ya track to-nya kemana. Track to-nya targetnya itu nanti kita tentukan kalau dia adalah cube. Jadi nanti kita akan mengarah ke cube yang diarahkan cube-nya ini bagian mana? Bagian yang nanti dia ada originnya. Jadi originnya kebetulan di cube ini biasanya ada di tengah. Secara natural atau umum atau generiknya itu kan ada di tengah ya. Dia nanti otomatis akan melihat di tengah. Kalau nanti objek teman-teman itu apa namanya originnya itu tidak ada di tengah, nanti otomatis kamera itu juga akan mengarah ke origin. Intinya dia akan mengarah ke origin. Oke, Fairtrack Group ini juga bisa dipakai kalau misalnya nanti teman-teman kalau teman-teman lihat di bagian bones di bagian manusia kemarin ya di bagian karakter kan terbagi menjadi beberapa Fairtrack Group ya. Jadi mungkin Fairtrack Group di bagian kepala atau bones spine 6 kemarin bisa nanti bisa tambahkan di bagian ini. Ini otomatis akan mendeteksi kalau nanti karakter atau di bagian scene ini ada Fairtrack Group ya teman-teman. Jadi kalau di sini saya nggak pakai Fairtrack Group, saya makanya objek yang nanti saya akan track. Bisa juga dengan menggunakan track group, intinya gitu. Jadi kita bisa manipulasikan atau kita bisa simulasikan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi dia itu akan tetap mengawasi objek itu, keren banget ya. Meskipun dia itu berada di jauh sana itu. Jadi kalau misalnya kayak orang ini kayak sudut apa ya? Ketika orang naik bis gitu misalnya. Ketika orang naik bis itu kan pandangannya seperti itu. Jadi ketika ada objek yang dituju itu nanti stand atau mati atau berhenti atau kecepatannya kurang dari dia, otomatis dia akan follow path-nya akan bekerja. Follow path dan track to-nya akan bekerja. Track to ya, track to-nya akan bekerja. Dan ketika nanti objeknya itu jalan ya teman-teman, misalnya jalan ke Y, misalnya. Ini juga akan ngikut dia kameranya. Keren banget kan? Ini tergantung kameranya, Kameranya mau kemana dia nanti akan ikuti. Objeknya akan kemana dia akan ngikuti. Keren. Nah, bisa dimanipulasikan. Ketika nanti ada animasi objeknya ya, misalnya saya bikin animasi objek
objeknya apa namanya, cube-nya ini kita taruh tengah dulu, kita atau kita taruh ke sumbu Y lah, sumbu Y kita kasih mark location and rotation di sini, key point-nya. Jadi di bagian sana sampai 100, 100, saya pindahkan objeknya ke Y bagian sana. Insert location and rotation. Atau location aja sebenarnya, rotationnya nggak ada kan di bagian sini. Mau di rotate juga bisa sih. Nah, seperti itu. Jadi bisa jalan, meskipun jalan. Ya, ini kayak misalnya kita masuk ke dalam terowongan atau mungkin di atas terowongan, terus nanti di bawah terowongannya itu ada objek yang bergerak yang kita tetap perhatikan gitu ya. Bisa dibayangkan ya teman-teman. Atau ya. Jadi bisa apa namanya, pengambilan gambar itu nanti bisa variatif dan lebih animatif dan gregetnya ada. Intinya di situ. Kita akan dapatkan lebih banyak apa namanya, animasi di dalam pengambilan gambar atau kamera kita. Itu dua constraint yang sering atau sangat bagus ketika nanti digunakan teman-teman untuk membuat animasi ya teman-teman. Jadi ya jangan sampai kelupaan itu. Yang terakhir, di dalam penggunaan kamera tanpa menggunakan trik ya. Di sini kita menggunakan multi kamera atau kita maksimalkan marker ini ya, marker. Jadi kita di sini tambahkan dulu markernya, misalnya mungkin kameranya 1 biar ini, kamera 2-nya kita tambahkan. Kita lanjutkannya itu dari sini ya, nggak masalah ya. Kita tambahkan kamera 2, kita bisa shift biar nanti ketinggiannya sama sih, saya nyarinya ketinggiannya sama biar enak, tinggal nanti kita constraint-nya kita hapus. Scene-nya kita shift di, kameranya kita namakan kamera cam 2 misalnya. Kita hapus yang lainnya, kita buat ini posisinya aja yang berbeda. Constraint-nya kita hapus, yang follow path-nya sama yang track 2-nya. Jadi nanti seperti biasa, seperti kamera biasa maksudnya. Seperti kamera biasa, dan dia nanti ketika melihat, kita juga harus lihat dulu view-nya dari kamera. Jadi ketika nanti teman-teman lihat di bagian kamera, kamera yang aktif yang bagian mana, itu nanti teman-teman harus perhatikan juga. Untuk mengeset kamera 2 ini aktif, biar nanti kita bisa lihat ketika nanti dijalankan itu seperti apa, nanti teman-teman bisa klik bagian sini ya, bagian kameranya, bagian sini, kameranya diklik dulu. Terus nanti teman-teman bisa lihat view, bagian sana ada kamera set aktif objek as kamera. Jadi kamera yang bagian ini kita aktifkan objek, jadi kamera yang aktif. Jadi ketika nanti kita klik kamera view, nah itu otomatis yang bagian kamera ini yang aktif ini ya nanti kita akan pakai. Atau kita bisa preview, oh nanti gambarnya yang seperti ini hasilnya ketika ngambil dengan kamera ini, kamera 2. Jadi kita bisa minggirkan dulu mungkin di bagian sini kameranya. Kita bisa rotate objek, kita bisa rotate, nah, secara sumbu Z, mungkin kebalikannya 180 derajat. Bagian sini saya nanti akan mau lihat di bagian, saya akan aktifkan ketika dia lewat gitu ya. Ini agak ke atas sedikit. Ini rotate searah sumbu Z. Nah, nanti dia akan lewat ke sini kan boxnya. Jadi boxnya akan saya tangkap dengan kamera yang ini. Dan kita tambahkan kamera satu lagi, kita nanti akan tempatkan di bagian sini, titik akhirnya. Oke, kita tambahkan satu lagi, kita shift D kan dari kamera 2 saja yang sudah plain atau enggak ada efek constraint. Shift D. Shift D dari kamera, Shift D. Kita gerakkan dulu.
kita pindahkan view-nya ke kameranya ke aktif yang nomor 3. Ini kita namai dulu cam 3 misalnya. Ini bisa lebih dari 3, 4, 10 kamera bisa teman-teman. Jadi tergantung teman-teman mau mengasihkan kamera berapa. Oke, seperti ini. Lurus saja. Terus nanti kita geser ke arah zoom X. Oke, seperti ini. Kita akan tangkap. Jadi nanti rencananya ya kayak skenario ya, skenarionya dia nanti akan dilihat dari sini, dilihat oleh kamera 1. Nah, ini rem sekalian aja, cam 1, cam titik 1. Cam 1 nanti dia otomatis akan ngelihat dari kameranya sampai titik sini misalnya. Kita lihat dari kamera 2 dulu. Kamera 2 seperti apa? Kita bisa lihat kamera 2. Kita set aktif. Aktif objek, kamera 2. Nanti akan seperti itu. Oke, udah masuk sini. Kita tinggal tambahin marker, teman-teman. Jadi di bagian animasi, ini kita tambahin marker. Jadi tinggal diklik marker, add marker di sana. Kita tambahin marker seperti ini dengan seleksi cam 2, kita tinggal binkan atau kita bindingkan atau kita rekatkan di marker tersebut kameranya. Jadi kita klik bagian marker, di sana ada pin kamera to marker, itu bisa digunakan shortcut Ctrl B. Nah, seperti itu. Yang pertama di sini pasti nanti akan menggunakan kamera 1 kan teman-teman. Jadi jangan sampai lupa di bagian pertama awal scene nanti kita juga harus setting juga. Yang pertama itu yang dipakai apa. Jadi kita bisa klik kamera 1, terus bagian marker kita tambahkan marker, add marker, terus kita tambahkan pinnya. Yang penting terselect teman-teman. Jadi view-nya itu nggak harus dibuat di view bagian kamera 1 ya. Kalau ini kita lihat, ini kan kamera 2 ini view-nya. Kalau kamera 1 kan dari sana, dari kiri. Ya, oke, jadi kita lihat ketika nanti tampil nanti akan seperti ini, nah seperti itu. Dan nanti yang terakhir nanti akan ditangkap kamera satu lagi. Kamera satu lagi nanti akan aktif, misalnya seperti itu ya. Skenario-nya aja terserah teman-teman nanti ya. Mungkin nanti kamera 1, kamera 2 nanti akan lihat, kamera 1 lagi dari ketinggian sana. Mungkin nggak terlalu jauh ya, sini aja, karena mungkin kameranya terlalu dekat ini. Di marker atau di frame 41 kita tambahkan marker, bisa klik M untuk menambahkan marker, dan kita bisa Ctrl B untuk marker bin kamera atau marker seperti ini, atau Ctrl B bisa juga. Jadi yang dihasilkan nanti bisa dilihat dari sini teman-teman. Yang ini kameranya yang akan kerender. Jadi seperti ini, kamera 2 akan aktif seperti itu. Tuh, kameranya kerekam enggak, nanti enggak akan kelihatan. Termasuk padnya ya, padnya ini enggak akan kelihatan ketika di render. Ini ada lagi cam 1. Habis itu nanti kita akan aktifkan cam 3-nya. Mungkin kita akan mundurkan biar nanti akan sedikit panjang. Saya rekamnya. Kita aktifkan cam 3, view, kamera, selected active object seperti ini. Terus kita aktifkan cam 3-nya. Sederhana itu. Mungkin M. Sorry, di bagian sini harusnya M. Kita aktifkan Ctrl B. Jadi akan masuk kamera 3-nya seperti itu, mendekat.
Mungkin ada efek tabrakannya di sini, mungkin ada efek tabrakan, terus nanti akan dilihat kamera, ini dia frame-nya sampai 100 pergerakannya kotaknya tadi ya. Jadi kita akan lihat di sini adalah kamera satu lagi. Kamera satu kita aktifkan, kita select. Bisa select dari sini, dari outliner. Kita tambahkan marker dengan M. Kita pin kamera satu dengan Ctrl B. Sesederhana itu teman-teman. Jadi nggak rumit kan ya. Jadi ada marker, ada Ctrl B untuk nge-pin kamera. Cheese, cheese, cheese. Gila, mantap. Mungkin agak ke sini biar kelihatan agak panjang. Oke. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk penggunaannya. Jadi mudah sekali. Ini kita agak perpanjang mungkin. Tuh, di sana ikut single. Oke. Oh, sorry. Select. Oke. Bisa digeser teman-teman, jadi bisa menyesuaikan. Bisa biar nanti agak sedikit lama. Cus. Iya, seperti itu teman-teman. Ya bisa menambahkan inilah ya apa namanya gregetnya ketika lihat itu nanti oh ketika ada yang lihat dari atas, ada yang jalan, terus nanti ada objek yang datang akan lebih animatif. Nggak perlu dipotong-potong dari setiap kamera, kita menggunakan kamera satu terus nanti kita potong di bagian video editing ya baru kita kita tambah-tambahkan atau kita masukkan satu persatu dari satu kamera tertentu. Tapi ini kita langsung bisa ini kita bisa ambil dari beberapa kamera dengan satu kali action ya, enaknya itu. Ya, seperti itu teman-teman. Ini multi kamera. Oke. Ini yang selanjutnya itu kita menggunakan smooth kamera atau Shift ALTO. ALT ini shortcutnya, jadi menggunakan Shift ALTO atau kita lanjutkan dengan menggunakan sampling dengan menggunakan ALTO. Jadi kebanyakan nanti ada model kayak apa namanya sudut pandang kamera itu kan ada beberapa juga ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sudut pandang kamera yang bagian sini, misalnya kita tambahkan kamera lagi yang lain, kita bisa atau kita tambahkan yang lain aja lah. Dan save. Jadi kita bisa view dengan menggunakan navigasi yang menggunakan work navigation. Seperti ini kita bisa menggunakan ASVD ya untuk menggerakkan seperti pursuit player, first person shoot, FPS, game FPS seperti ya sederhana seperti yang kemarin kita coba tambahkan di dalam Unity ya. Seperti ini. Nanti kita bisa gerakkan objeknya itu sesuai dengan FPS seperti ini atau sesuai dengan apa namanya pergerakan yang ada di kontrol keyboard kita gitu ya. Bisa kameranya, bisa objeknya. Jadi kita bisa kontrol dengan itu. Jadi kita bisa kalau di bagian sini view itu di sana itu ada navigation dan di bagian bawahnya itu ada work navigation. Ini kalau teman-teman belum ada shortcutnya, kita bisa tambahkan shortcutnya dengan menggunakan klik kanan, terus nanti teman-teman tambahkan change shortcut misalnya, atau tambahkan add shortcut seperti itu. Tinggal diklik change shortcut misalnya, teman-teman tinggal shift S atau shift F misalnya, play, shift F, seperti itu. Jadi nanti ketika mengaktifkan shift F, nanti teman-teman akan kelihatan di bagian sini. Nah, untuk mendeaktifkan nanti otomatis kita bisa klik kanan. Nah, untuk merekam aktivitas kamera kita bisa menggunakan
atau kita ini dulu ya. Kita gerakkan dulu di bagian sini, kita auto keyingnya kita aktifkan. Kita bisa tambahkan di sini apa namanya, animasinya kita jalankan. Kita tinggal shift. Ini harus cepat teman-teman. Jadi ketika ini jalan kita harus rekam juga. Jadi harus cepat shift F gitu. Jadi spasi untuk jalankan shift F. Untuk auto keying nanti otomatis akan terekam. Atau nanti teman-teman bisa auto keying ini nanti bisa direkamkan dengan menggunakan pergerakan manual sebenarnya. Jadi nggak harus apa namanya, nggak harus dengan menggunakan ini, nggak harus menggunakan ASVD. Jadi bisa digerakkan manual seperti ini, terus nanti digerakkan itu nanti bisa membuat lebih smooth. Nah, smoothnya gimana? Smoothnya sebentar teman-teman, kita harus rekam dulu pergerakannya. Jadi kalau pergerakannya belum ada kan otomatis kita nggak bisa mensemutkan apa yang ada, apa yang kita sudah buat tadi intinya. Jadi kita harus buat simulasi dulu. Jadi kita tambahkan auto keyingnya, ini udah otomatis aktif, add replace ketika nanti ada penambahan di sana nanti otomatis akan menambahkan. Jadi ketika nanti kita mainkan itu nanti dia otomatis juga akan main intinya. Oke, view kamera, nah seperti ini. Ini kan gerakannya nggak smooth ya teman-teman ya. Kita buatnya smooth memang. Aduh, maaf teman-teman. Ini terlalu pendek ini 250. Jadi ke-replace dia. Kita buatlah 1000 lah ya. Ya, ini kita delete semua dulu. Oke, kita masukkan dalam satu ini. Kita Pak. F. Oke, seperti ini. Oke. Nah, jadi animasi itu akan kerekam seperti ini kameranya. Oke. Nah, ini kan pergerakannya nggak terlalu smooth ya. Jadi ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk ketika nanti teman-teman mau handling dengan menggunakan tangan ya intinya ya. Jadi animasi ini akan kerekam. Jadi animasi ini di kamera teman-teman akan kerekam dan nanti kita bisa smoothkan. Kan enak banget. Jadi kita nggak perlu menitik beratkan pada pad atau mungkin nggak menitik beratkan pada titik-titik kamera penempatan. Kita coba cek dulu ya bagaimana cara menambahkannya. Jadi kita bisa masuk ke dalam Grab, di bagian sini ada Grab Editor. Nah, kalau dilihat ini kan nggak terlalu bagus ya, maksudnya nggak terlalu smooth. Kita bisa zoom biar kelihatan seperti ini. Ada getaran-getaran seperti itu teman-teman dilihat. Dan kita bisa memanfaatkan sampling itu dengan Ctrl A ya, atau A itu untuk menseleksi semua seperti ini. Kita manfaatkan Shift ALTO untuk sampling, atau teman-teman bisa klik di bagian kiri bagian K, dan di sana ada sampling, sample keyframe, di bagian sana sample keyframe. Terus nanti teman-teman bisa klik beberapa kali. Sorry ya, screencast-nya nggak aktif. Atau selanjutnya ketika sudah shift sampling tadi sudah dilakukan, ini harusnya di bagian sana. Nah, sampel keyframe-nya sudah dilakukan seperti itu. Terus nanti teman-teman tinggal smoothing, di bagian sana itu ada smooth kecil ya, di sini ada smooth key atau ALTO. Nah,
Teman-teman lakukan beberapa kali, tidak hanya sekali ya. Jadi nanti akan membuat tampilan ini menjadi lebih smooth atau lebih rapi ya, lebih landai lah. Jadi pergerakannya. Kita klik ALTO. Ini landai, akan sedikit landai dan pergerakannya bisa berapapun sih teman-teman, sampai nanti teman-teman merasa itu smooth. Nah, pergerakannya ini ya. Oke, cukup mungkin seperti ini dulu. Kita coba cek. Kalau belum, nanti kita bisa tambahkan lagi. Relatif smooth ya teman-teman. Jadi bisa ditambahkan lagi kalau memang belum smooth. Ini di handling dengan tangan. Jadi biasa kan kalau nanti teman-teman apa namanya? Kalau teman-teman nanti ngambil gambar itu kan pasti menggunakan tangan, atau efek yang nanti misalnya teman-teman mau memang ambil pakai tangan itu bisa pakai tangan. Contohnya apa? Mungkin contohnya teman-teman mungkin ada review dari objek, misalnya review dari objek, nanti teman-teman bisa handling dengan tangan. Misalnya kalau kita arah-arahkan kameranya dahulu kan nggak terlalu enak ya. Kita sambil nge-fly atau sambil menggerakkan kameranya, itu sambil kita rekam posisinya, sambil nanti asumsinya itu kita nanti akan menambahkan objek apa atau menambahkan keterangan apa gitu intinya. Jadi lebih enak. Jadi misalnya di sini ada karakter ya, karakter misalnya kita mau lihat dari atas ke bawah gitu, terus nanti muter-muter gitu, muter-muter muter-muter dari bawah ke atas itu untuk supaya spiral ya gitu. Terus nanti nge-zoom atau mungkin ngejauh, atau nanti dari arah depan itu ke arah objek tersebut, terus nanti baru muter. Itu kan enak banget tanpa kita menggunakan pad ya, tanpa kita menggunakan pad. Jadi lebih enak, lebih smooth, lebih bebas lah menurut saya. Jadi seperti ketika kita pakai kamera beneran atau pakai kamera yang di handling pakai tangan. Seperti itu. Ini kita bisa potong sih bagian sini, nggak usah juga nggak apa-apa nih. Ini nggak usah. Oke, biar nggak masih ke sana ya dia. Ada bagian yang belum ngedelete. Nah, kalau untuk yang eksisnya ini bisa nanti teman-teman bisa lihat dari gambarnya atau dari warnanya ya, dari warnanya. Jadi kalau merah itu acceleration, ini ada hijau itu nanti apa, nanti sesuai dengan warnanya. Jadi nanti teman-teman bisa asumsikan apa ini sesuai dengan warnanya. Oke, seperti itu teman-teman. Gimana? Gampang kan? Jadi nggak terlalu ini. Jadi yang di pertama ini kalau nanti teman-teman kan ada jeda waktu ya, apa namanya, antara spasi dengan shift F gitu. Jadi ada spasi, kita bisa samplingkan di bagian sini dengan menggunakan, kita kembali lagi ke timeline, kita bisa tambahkan di sini itu dengan menggunakan available. Bagian sini kita tambahkan insert keyframe-nya, insert keyframe-nya dengan available. Dan di bagian akhir misalnya, bagian akhir mungkin kita frame-nya mungkin sampai 300 kali ya. Kita mungkin sampai 300, kita udah tahu akhirnya. Dan bagian sini tuh pengen kita flat aja, jadi setelah selesai ngambil gambar, saya cuma pengen flat aja, dia nggak mau kemana-mana gitu kan. Kita bisa kita hilangkan saja, biar sampai sini aja. Terus nanti dia nggak kemana-mana. Yang bagian sini kita bisa isi dengan model available tadi. Oh sorry, ini harus sesuai dengan keyframe ya, di bagian sini. Tinggal diklik I, label. Jadi nanti akan menggunakan twinning. Dari gerakan terakhir yang terekam, sampai nanti akhir dia akan melakukan gerakan yang sama atau twinning. Atau kembar. Nah, di bagian untuk mensmoothkan lagi, kita bisa kembali lagi di bagian Graph Editor. Graph Editor, kita
kita bisa select all karena di bagian sini kan belum smooth ya, di bagian sini kita bisa gunakan sampling lagi, Shift ALTO. Ini udah otomatis smooth, ini dia samplingnya udah bagus, tinggal kita perbaiki dengan ALTO. Kalau terlihat ya teman-teman, maksudnya nanti mulai landai, yang tadi yang pertama itu nggak terlalu landai, ini sudah mulai landai. Pergerakannya itu nggak semrawut, acak-acakan, maksudnya nggak terlalu frontal. Dia mulai landai, jadi pergerakan kamera nanti diperkirakan bisa lebih smooth. Terus lebih smooth. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Oh, mantap. Ya, mungkin itu dulu teman-teman. Untuk hari ini ternyata lama juga. Ada pertanyaan, kritik, saran, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe di channel kelas 1E. Ternyata kelas 1E yang punya channel. Ada pertanyaan mungkin teman-teman yang mungkin butuh saya perjelas? Ya, mungkin bisa lihat videonya nanti ya. Oke, seperti itu dulu mungkin untuk hari ini, nggak terlalu banyak, mohon maaf. Mungkin bisa diterapkan dulu bagian untuk pengambilan gambarnya dulu ya. Sebelum nanti, kalau untuk mimik wajah kan sebenarnya tinggal melengkapkan saja. Melengkapi lah intinya. Jadi nggak terlalu signifikan. Jadi kita bisa manipulasikan pengambilan gambar dulu, baru nanti kita terapkan yang mimik wajah tadi. Atau mau triknya pakai masker ya silakan. Silakan. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa foto bersama. Habis ini kita takbiran bersama. Pakai Zoom ya. Oke, Mas Bin. Oke, mungkin buat teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Oke, untuk patch pertama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk patch kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke, terima kasih semua. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.